sampai juga di tempat parkir lokasi kemah. Udah lama banget nih nggak kemah. Iya nggak? Setuju nggak Budis? Kangen ya kemah-kemah kayak gitu. Tuh, lihat kayunya udah siap sedia buat bakar-bakaran buat api unggun. Langsung aja kita ke sana ke lokasi kemah yuk. Tapi Budis, mohon maaf nih. Sini deh. Itu cuma hayalan doang. Kalau kalian kangen mau kemah, sabar-sabar dulu, ditahan-tahan dulu ya. Ini kayunya kita pakai buat bakar sei dulu Budis, ya, oke? Hihi, maaf ya Foodies, setiap ngajak jalan tuh selalu aja Denny si Putih melenceng dari ekspektasi deh. Tapi tenang aja, ada tempat yang bakal melebihi ekspektasi Foodies. Penasaran kan? Yuk kita ikut aja ya buat bakar kayu yang tadi dibawa ini Foodies. Wait, sebelum kayunya dibakar, pastikan dulu dagingnya digantung dengan rapi ya. Harus rapi nih biar matangnya nanti akan merata. 20 kilo. Widih, gede banget kan Foodies tempat pengasapan ya? Secara nih dalam satu kali pengasapan aja bisa menggantung 20 kg daging Foodies. Bukan jumlah yang sedikit ya. Nah kali ini daging akan diasap bagian short plate alias bagian daging yang berlemak Foodies. Tapi di sini juga ada kok bagian daging lainnya seperti tenderloin dan daging ayam. Cuma untuk proses pengasapan, dagingnya nggak bisa dicampur Foodies. Tujuannya supaya lemak dari short plate ini nggak akan bercampur dengan daging lainnya. Sip, daging yang sudah siap diasap ini sudah melalui proses marinasi nih Foodies dengan bumbu rempah Indonesia udah pasti. Jadi dijamin rasanya nggak akan hambar deh tuh. Nah setelah selesai digantung-gantung dagingnya, kayak hubungan kamu dengan si dia, jadi baper nih. Langsung deh tuh kita tutup menggunakan tutupan khusus yang ada cerobong asapnya Foodies. Ini buat? Itu buat nanti keluar asapnya dia. Oh jadi asapnya tetap dibiarkan keluar sedikit? Nggak ditutup sepenuhnya? Oh kenapa tuh Mas? Tapi dia kan biar nggak terlalu hitam nanti jadi hasilnya. Oh jadi untuk si warnanya biar tetap kelihatan cantik ya, rasanya tetap ada aroma asapnya juga gitu Foodies. Oke. Nah setelah ditutup bisa langsung dieksekusi nih Foodies kayu yang tadi dibawa-bawa itu tuh. Cukup pakai 3 buah kayu dan pastikan menyusun kayunya harus rapi ya. Ini kayunya. Ini kayu bukan sembarang kayu Foodies. Ini kayunya pakai kayu rambutan ya Mas, karena aroma kayu rambutan itu bagus banget buat si sei-nya. Jadi punya aroma tersendiri gitu, aroma khas ya Mas ya. Tapi penggunaan arang masih dipakai kok di sini. Fungsinya supaya bara apinya tetap terjaga dengan baik. So, untuk kayu rambutannya benar-benar difungsikan sebagai penghasil aroma yang sangat khas untuk dagingnya Foodies. Emang Mas ini aromanya Oke. Nah meskipun asapnya dari kayu rambutan, tapi kalau dagingnya udah matang nanti nih Foodies, nggak otomatis jadi wangi rambutan ya. Tetap wangi asap kok pada umumnya. Sebelum ditutup, ada ritual terakhir nih Foodies, yakni kipas-kipas arang dan kayu rambutannya. Oh, tentu saja tujuannya bukan supaya jadi adem ya, tapi supaya baranya semakin menyala. Nah, proses pengasapannya ini memakan waktu hingga 3 jam loh. Wah, lama juga ya. Oh, lama juga ya Foodies ya, 3 jam ya sampai ngantuk. Ngantuk, bangun. 5 menit lagi sih sebenarnya sih. Mas yang mana? Sabar Put, sebentar lagi juga mateng kok. Nggak akan berasa, paling 5 menitan lagi. Memang bukan waktu yang singkat ya Foodies untuk membuat sei dengan tekstur dan rasa yang lazis. Tapi tenang aja, kalau Foodies berkunjung ke sini, nggak bakalan nunggu sampai 3 jam gitu kok. Wah, udah matang nih, udah kelihatan. Warnanya beda dagingnya. Akhirnya Foodies mateng juga nih. Setelah nunggu selama 3 jam sampai meremelek tuh kayak nungguin ya. Sekarang udah siap buat diiris-iris nih dagingnya. Sebelum ke proses selanjutnya, daging sei yang tadi diiris harus ditimbang dulu Foodies biar sesuai nanti beratnya. Nah, kalau dibilang sudah mateng, ini kan sebenarnya udah mateng. Jadi udah bisa langsung dimakan. Tapi yang paling penting itu adalah bagian lemaknya Foodies. Ini kan warnanya putih ya, pekat. Berarti dia masih agak menggumpal gitu ya. Harus diangetin biar juicy, biar jadinya bening gitu loh. Nah itu berarti udah enak banget karena juicy banget Foodies. Langsung aja dimasukin ya.
Aduk sampai rata, nggak perlu terlalu lama ya foodies, soalnya ini konsepnya tinggal manasin doang aja gitu. Jangan sampai dagingnya jadi overcook, oke? Alias kematangan. Nah, setelah warnanya kecoklatan foodies, artinya udah siap buat dihidangkan. Tapi pastikan minyaknya turun dulu ya. Sei-nya udah cakep nih, siap ketemu sama pasangan sehidup sematinya nih foodies, yakni daun pepaya yang sudah diolah sedemikian rupa. Teksturnya jadi memanjang seperti ini nih foodies, karena daun pepayanya disuir-suir bukan diiris-iris. Sip, setelah semuanya berkumpul dalam satu piring, cus, kita ambil sambalnya ya. Di sini juga ada beberapa pilihan sambal nih, seperti sambal asli sei jiwa, sambal luat, sambal hijau, dan sambal matah. Ah, bisa banget nih kayaknya pilih sesuai selera ya. Cakep. Oke, ini udah selesai ya Mas ya. Mas, aku mau nasi jeruknya ya Mas ya. Terus minumnya serai, anget, sama satu lagi sop yang spesial di sini namanya apa? Sop Renebon. Nah, itu dia. Itu satu ya. Oke, aku tunggu di depan ya. Iya. Makasih Mas. Ya. Menggiurkan kan? Yuk. Foodies, seperti yang diketahui kalau sei adalah makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Tapi untuk arti dari sei sendiri, kira-kira foodies udah tahu nggak? Itu loh, sei merupakan teknik mengolah daging secara tradisional bagi masyarakat NTT. Pengolahan ini dilakukan berhari-hari oleh suku Molo. Nah, sebenarnya sei ini menggunakan teknik mematangkan daging menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Dan kata sei diambil dari bahasa rote yang artinya daging yang diiris tipis memanjang foodies. Foodies, ini aku pesen yang mix juga. Tadi selain yang short plate yang dibakar dari awal, jadi yang mix ini ada 3 macam pilihan daging. Kalau dari penampilannya itu hampir sama karena potongannya memang memanjang gitu loh foodies. Foodies bisa dilihat kan untuk detail tekstur dagingnya, masing-masing berbeda ya. Pemilihan dagingnya ini bisa disesuaikan dengan selera, bahkan yang nggak suka daging sapi, masih ada kok alternatif daging ayam. Untuk karbonya ada nasi jeruk nih foodies. Dari warna nasinya udah kelihatan dong ya, agak-agak kuning kehijauan dari campuran rempah dan irisan daun jeruknya juga. Jadi nasi ini tuh udah ada rasanya, jatuhnya justru nasi gurih, lumayan ada aroma jeruknya itu kencang banget dan begitu potongan daun jeruknya digigit, makin kencang lagi aroma jeruknya. Udah icip nasinya, nggak usah nunggu lama lagi nih. Yuk kita cobain ya potongan short plate-nya pakai sambal original dari sei jiwa ini. Lemaknya, ya ampun. Jatuh cinta banget sama lemaknya. Dicocol sama sambal sei jiwanya ini, dia itu pedes. Tapi karena ada campuran rasa sedikit gurihnya dan ada aroma khasnya itu bikin makin enak banget. Kita cobain yang agak ada sambal. Gurih. Next, coba icip ya daging ayamnya nih foodies pakai sambal luat, sambal khas dari olahan sei di Nusa Tenggara Timur. Nggak terlalu keras, meskipun seratnya memanjang kayak daging ayam biasanya, tapi dia empuk banget. Terus ada juicy sedikit karena tadi ada lemaknya yang aku makan. Dan enak banget sih menurut aku foodies. Kita cobain sambalnya sekarang. Nggak kalah pedas sama yang tadi. Cuman ini ada tambahan sensasi kecutnya sedikit, tapi pedas banget. Di mana ada sei, di situ ada olahan daun pepaya atau singkong. Ya kan foodies? Udah kayak sepasang sandal nih, yang nggak bisa dipisahkan gitu loh. Kurang afdol juga sih kalau makan sei nggak icip olahan daun pepaya ini foodies. Gurih banget, ada manisnya sedikit, ada sensasi pedasnya sedikit, dan ada rempah-rempah khas yang
kecium sama aku tapi apa gitu masih belum ketebak. Makan nasi jeruk sama daun pepaya doang udah mantap. Sambal terakhir yang bakalan dicobain adalah sambal matah nih foodies. Cocol menggunakan daging tenderloinnya. Gak lupa campur juga pakai nasi jeruknya. Cakep. Sambal matah ini yang paling seger di antara semua sambal yang tadi. Jadi kalau yang sambal Seijiwa ini gurih, agak sedikit manis, yang ini nggak pedes, yang ini pedes banget tapi ada asamnya, ini seger banget dan nggak terlalu pedes. Jadi kalian kalau nggak suka pedas, pilihnya sambal matah sama sambal hijau. Foodies yang masih butuh kehangatan bisa mampir ya ke Seijiwa. Soalnya nggak cuma menyajikan sei, tapi ada juga sup brenebon alias sup kacang merah yang dicampur dengan daging. Dijamin auto bikin hangat badan deh tuh. Jarang banget ada kayak sup kacang merah, kuahnya itu bening dikasih sama daging. Biasanya sih kalau aku bikinnya bukan sup kacang merah, tapi sayur kacang merah. Kuahnya itu nggak bening juga foodies. Nah kalau ini kan dibikin sup, kuah bening gini jadi seger banget. Kacang merahnya juga rasanya tuh masih rasa alami dari kacang merahnya, nggak terkontaminasi sama yang lain. Lepotan ya ngomongnya, nggak apa-apa yang penting makan. Jadi kalau kalian penasaran pengen nyobain semuanya, nah kalian langsung aja mampir ke Seijiwa di Pasar Laris. Eits, kalau takut kejauhan bisa pilih cabang-cabang yang lainnya. Masih ada di beberapa titik. Tinggal kesana aja foodies. Nih sebagai penutup ada ini. Teh serang. Makan receh, menurut receh tapi rasanya nggak receh.